Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa. Saya percaya saudara terus melangkah di dalam pengharapan dan iman kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari saudaraku, kita saat ini mau membaca firman Tuhan dari 3 Yohanes 10 dan 11. 3 Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-10 dan yang ke-11. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Saudaraku, kita mungkin pernah mendengar ungkapan, orang kok jahat banget ya, kayak nggak kenal Tuhan. Demikian ungkapan yang kadang dilontarkan ketika melihat orang yang dipandang jahat. Demikian pula itu yang dilakukan oleh penulis kepada sosok yang dibahas di dalam ayat ini yang bernama Diotrefes. Diotrefes ini perbuatannya dipandang jahat. Emang apa kejahatannya? Apakah dia maling? Apakah dia membunuh, memfitnah, berbohong, main wanita? Ternyata tidak. Kejahatannya tidak se-ekstrim itu. Kejahatannya adalah hal yang tampaknya sepele. Mengata-ngatai saudara-saudaranya seiman dengan kata-kata yang kasar dan tidak mau menunjukkan keramah tamahan, terutama bagi mereka yang datang dari jauh. Pada zaman itu orang mungkin harus pergi dari tempat yang jauh dan tidak ada banyak hotel seperti sekarang, sehingga mereka menumpang di rumah-rumah saudara seiman. Tetapi Diotrefes memilih untuk tidak bersedia untuk menunjukkan sebuah keramah tamahan. Ternyata orang bisa saja ya baik-baik saja, tetapi sekaligus jahat. Dia tidak merampok, dia tidak kriminal, tetapi dia adalah orang yang dipandang sebagai jahat. Karena bagi penulis keramah tamahan merupakan nilai penting di dalam hidup kekristenan. Keramah tamahan adalah indikasi dan ekspresi penting dari kebaikan. Bahkan penulis dengan mantap membuat perbandingan, menyebut orang yang baik, yang menunjukkan keramah tamahan itu berasal dari Allah. Sebab kalau kita mau tahu Allah, tentu kita tahu, kita tentu merefleksikan, kita tentu pernah mendengar Allah adalah kasih dan keramah tamahan kepada orang, berkata yang baik, menyambut, menjamu, menunjukkan wajah yang bersukacita dan senyum, memberi pertolongan, memberikan tumpangan adalah wujud nyata dari sebuah kasih. Jadi kalau orang mengaku sebagai anak Tuhan, Tuhan yang adalah kasih, maka dia pun harus bertindak seperti orang yang mengasihi. Dia harus bertindak mengasihi. Karena dengan demikianlah maka dia baru dibilang mengenal Allah, sungguh-sungguh sebagai anak Allah. Dan orang yang tidak melakukannya maka dikatakan dia tidak mengenal Allah, tidak pernah melihat Allah. Saudara-saudara, karena itu saat ini kita diajak bersama merefleksikan masing-masing kita sebagai orang-orang yang mengaku mengenal Allah, mengaku sebagai anak Allah. Sudahkah kita hidup di dalam kebaikan? Sudahkah kita menyatakan keramah tamahan kepada setiap orang yang kita jumpai di dalam hari-hari kita? Karena itu marilah kita lakukan supaya kita sungguh-sungguh menjadi dan layak disebut sebagai anak-anak Allah. Karena percayalah saudara, ketika kita menyatakan kasih dan keramah tamahan melalui kita, orang akan melihat wajah Allah yang penuh
cinta kasih. Selamat menjalani hari, Tuhan memberkati.